Aku bertentangan sama Allah Ta'ala, aku bilang ya kan. Nah, kalau apa main aja kita, aku bilang. Udah capek kali aku bilang. Ditantang ya tantang terus. Udah saking lelahnya kan gitu. Tiba-tiba pula depan. Aku bukan takut dia, tiba-tiba kan pikir orang apa gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Laiku, selamat datang di studio AKH Misteri dalam segmen CCH Cerita-Cerita Horor. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber langsung dari netizen yang pengen datang di studio AKH Misteri, dan beliau kemarin komen di video kita yang sebelumnya di rumah penunggu wanita cantik, dan beliau pengen banget menceritakan pengalaman mistisnya kepada teman-teman AKH Misteri. Langsung aja kita hadirkan ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan abang siapa deh Bang? Julpan Bang. Bang Julpan. Bang Julpan ini kemarin komen di video kita yang sebelumnya dan pengen hadir, langsung ingin ngobrol ke teman-teman AKH Misteri dan teman-teman kru AKH Misteri tentang pengalaman mistis apa nih Bang? Tentang pengalaman dulu saat merantau ke Pekanbaru, tapi ya daerah pedalaman gitulah. Jadi kita jual produk alat kesehatan, kita masuk ke perusahaan sawit, tapi di lapangannya. Jadi kita kebetulan itu malam, karena kalau waktu siang kita promosikan nggak ada orang, saat kan bekerja. Jadi masuk ke dalamnya itu kira-kira jarak 45 menit sampai 1 jam ke dalamnya dari jalan besarnya itu. Jadi kita habis maghrib kita gerak dari kos. Stop dulu Bang, sebelum kita mulai ceritanya, saya potong dulu ya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini. Bang Julham nggak sabar pengen cerita, jadi kita potong dulu. Oke teman-teman semuanya, lighting hidup, langsung aja kita dengarkan cerita mistis dari Bang Julvan. Silakan Bang Julvan. Kan saya merantau kebetulan daerah Pekanbaru, tapi bukan di Pekanbarunya. Jarak dari Pekanbaru ke daerah yang kita jual itu mungkin 3 jam 4 jam. Jadi kita ngekos, jadi kita jual produk itu kita ke pasarnya ke pekerja sawit, perusahaan-perusahaan sawit. Kebetulan itu pasarnya kan. Dari perusahaan sawit itu kita kan bukan di kantornya, bukan di daerah pabriknya, tapi daerah yang pemanen, abdeling namanya kalau di sana. Jadi kita masuk ke dalam itu dari jalan besarnya itu menempuh jarak berapa kilometer, kira-kira 1 jaman lah ke dalamnya. Ke dalam 1 jam. Kalau kita harusnya jual siang, kebetulan tidak bisa siang karena mereka bekerja dari pagi sampai sore. Setelah kita diskusikan harus malam, kita akan permisi dulu masuk ke dalamnya. Kebetulan bisa masuk. Pukul habis maghrib kita bergerak, kita masuk ke dalamnya itu jaraknya hampir 1 jam. Kita kumpul itu kita di apanya itu kayak aula gitu, atau di tempat tertentu yang udah ditentukan sama perusahaan itu. Kita demonstrasi cara pakai alat, manfaat alat, semua segala macam. Kita demo kan, selesai, clear, kita pulang. Pulang itu berkisar sampai setengah 12 malam, sampai setengah 1 malam gitu kan. Kebetulan kita ada 4-5 orang kalau nggak salah itu. Kita difasilitasi memang dengan motor atau kereta kalau di Medan ya kan.
kereta yang nggak sehat-sehat betul, Nggak fit ya? nggak fit lah Ya. kalau kita bilang, nggak memadai lah. Ya. Jadi kebetulan kita pulang jarak sampai 20 menit, itu kan udah nggak ada rumah itu masuk ke dalam itu. Ya. Jadi kita itu masuk dari jalan hitamnya itu 1 jam baru jumpa kampung. Jauh sekali. Jauh kan gitu, karena kan beratus hektar itu perusahaan itu punya sawitnya kan. Jadi 15 sampai 20 menit kita jalan, karena kawan entah dia nggak nyampe kan atau gimana dia lari kencang aja. Yang 3 nih awak sendiri ya kan, kereta yang lebih parah pada orang ini ya kan. Yang nggak ada inilah orang itu ya kan, nggak ada hati lah untuk memikirkan kawan gitu kan. Tiba-tiba ini nggak ada kepikiran gimana, tiba-tiba mati lampu saat jalan. Bayangkan di dalam hutan, mana ada lampu di jalan, jalannya bukan aspal, batu, batu sama Pasir gitu. pasir, bukan pasir masih mending, tanah liat. Sebelumnya itu hujan. Oh mak, Apa enggak? Itu ya. begini lah jalan tuh ya kan. Jadi mati dia. Ini apa lah dipikirkan. Di toko lampu bab hidup. Ya kan? Jalan lagi belum ada 20 meter mati lagi. Lampunya. Ini apa nih ya kan? Kita penasaran juga ya kan. Cek kabel, nelpon kawan. Sinyal tak ada. Namanya di dalam hutan pula ya kan. Cuman awak mau nelpon dia. Ya kan? Bingung lagi nih kan. Ini apa lah ini? Udah. Cuman sebelum itu sudah nampak memang ada bayangan kayak apa gitu kan, lintas gitu, sekilas gitu. Cuman kita kan saat itu nggak ada berpikir hal-hal seperti itu. Kita dari Medan, kita nggak ada yang enggak gitu kan. Kedua pun dalam hutan tahu sendirilah, masih banyak harimau, babi hutan. Babi bukan kayak sini baik-baik, babi sana nyodok aja gitu. Babi hutan ini ceritanya gitu. Jadi ini dalam nih kurnya ya kan. Nunggu kawan tak balik-balik juga. Udah 10 menit. Jalan berpikir juga lah nih. Cuman ini kawan masih membayang ke atas samping kan gitu. Cuman gak ada masih saat itu pikir. Toko lagi, hidup lagi. Hidup lagi. Motornya ya. Berjalan lawak. Gak sampai 5 menit mati lagi. Ya kan? Ini awalnya kan nggak terang barangnya ya kan, melintas ini terang. Oh mak, cuman nggak ada samping, nggak perhatikan kali kan. Ini dalam nih ukurnya nih ya kan. Udah mati, udahlah mampus lah ini kan gitu. Cuman hati udah bergetar juga kan gitu, kaki udah gemetar juga ya kan. Jadi jalan lagi ya kan, baru terang dia nampak barang tuh. Saat jalan tuh hidup. Gak sampai juga gitu, berapa kilo, paling 2 kilo mati lagi. Baru nampak terang mukanya hancur lebur tuh. Muka si Kunti ini ya kan, bareng tuh. Wah ini di dunia tak ada ini muka gini. Ditabrak kali truk sampai 10 kali pun gak hancur kayak gini lah mukanya nih. Saking seramnya itu. Aku udah bingung, mau lari pun bingung mau mana, gelap, ya kan? Menangis pula dia. Posisinya pas di samping hutan atau di depan, pas di depan? Iya di pinggir. Oh, di pinggir ya? Di pinggir. Jadi kan jalannya gini tuh, dia kayak gini dia. Di sawit. Iya. Ini udah nggak nampak nih lagi. Pas di hidup ini udah mau lari aja nih. Sementara yang kita bawa kan ada kaca-kacanya gitu kan, nggak bisa kencang. Ini hancur mengganti puluhan juta sampai ratusan juta, ratusan ribu sampai jutaan kan gitu. Masih terpikir juga itu kan. Pas kita jalan di depan dia. Waduh mak berserak lah. Alat apanya itu? Kita pun berserak, bukan alatnya aja. Kita pun berserak. Ma ini aku udah mau hampir pingsan di situ. Sadar dulu nggak sadar lagi. Udah kayak mana ya bilang? Karena aku udah down gitu kan. Jatuh lagi kan. Pas aku udah nggak sadar lagi. Udah apa gitu. Ini memang
bukan takut gimana ya, takutnya harimau kan. Terakhir aku bilang gini sama dia, kalau aku di sini kan cari uang, yang tetapkan langkahku Allah Ta'ala. Kalau kau ganggu untuk hancurkan aku, kau bertentangan sama Allah Ta'ala, aku bilang ya kan. Nah, kalau apa main aja kita udah capek kali aku bilang. Ditantang ya. Tantang terus. Keren. Udah saking lelahnya kan gitu. Tiba-tiba pula depan. Bukan takut dia, tiba-tiba kan pikir orang apa gitu kan. Berserak apa aja gara-gara dia. Udah. Ku kejar. Lari dia. Apa kejar kuntinya itu? Kejar. Lari dia. Dia kan kencang dia, bukan kayak orang itu, bukan yang kayak kita yang di film-film itu cerita inilah kan. Cuf gitu. Kayak terbang gitu deh. Iya. Tapi kilat cepat. Pas abang lihat langsung itu memang betul-betul nyata. Nyata. Merinding aku. Berarti Nyata. ngerasain nih kan depan abang itu langsung. Iya. Pas abang kejar dia lari. Yang kita aja yang kan jalan itu pas itu memang udah di depan gini dia nunggu. Makanya aku berserak, ngelak Jatuh kan. Iya kan lumpur Iya, jalan. iya. Mudah kali. Apa walaupun rem belakang tetap berserak hancur. Aku udah ini kan down kan. Saya kira rasa lelah gitu, mungkin capek, aku tantang lah. Nggak peduli lagi aku. Iya. Ya kan, aku kejar. Lari itu kencang dan siapa itu karena aku tenangkanlah diriku. Kawan-kawan tadi bedak balik juga kan gitu. Nah, jadi pas selesai itu gua susunlah barang. Susun barang baru aku tapi bagus saat itu. Nggak ada masalah apa. Pas gua keluar di kos ketawa-ketawa orang tuh. Teman abang itu? Rupanya orang itu udah jumpa Kian. Oh. Jahat bener. Itulah dibilang. Nggak ngasih tahu dulu Nggak ngasih coding, nggak Iya, ngasih apa kenceng pun. Ketawa orang itu, barang udah hancur kan gitu. Iya. Nah, itulah yang real istilahnya, yang Pengalaman mistis kenyataan. abang Iya, ya? pengalaman mistis. Selama merantau di Pekanbaru ya? Iya. Baru sebelum sesudah itu pun ada waktu dulu pernah. Saat itu kan jualan. Setelah balik kita jualan kan di pajak. Aktivitas di pajak itu kan kami jam 3 pagi. Karena kan kami jual agen besar, bukan yang ngecer-ngecer gitu. Sama juga, jual juga ini juga, jual alat. Enggak, ini jual ikan di Jual ikan. pajak. Oh, beda lagi nih ya. Setelah merantau itu kan. Nah, di ke pajak. Itu kita keluar kan jam 3 harus keluar udah. Kan gitu jam 3 pagi. Jadi ikan tuh di rumah. Ikan tuh di rumah buat kolam lah gitu kan. Kita stok di rumah itu. Karena ikan hidup yang kita jual, ikan nila, ikan bawal. Ikan segar ya bang? Iya, ikan fresh. Saat itu pagi jam 3 pagi kita bangun. Enggak, jam 2-an lah gitu. Bangun. Kebetulan kawan yang bantu nggak datang, tunggu-tunggu. Ya kan? Udah stres lah ini. Iya. Ya kan? Karena barang banyak yang mau dibawa. Kita kan nggak stay di rumah itu untuk nyusun barangnya kan gitu. Kita harus standby di pajak. Mungkin nggak tahu pajak pasar lah kita bilang ya. Iya, pasar. Kalau pajak kan khusus di Medan ya. Iya. Buat teman-teman yang nggak tahu, pajak itu pasar lah kalau untuk yang di Jabodetabek ya, kayak Jakarta apa semua pastinya pajak. Jadi nunggu kawan tuh tak datang, kita kesal lah ya kan. Jadi pas mau kita keluar, ini belum cerita juga. Kebetulan rumah saya itu pas sebelah kuburan. Sebelah kuburan. Pas sekali sebelah kuburan. Rumahnya abang di? Yang pas dulu ngontrak di Deli Tua juga, yang kalau kita belok kanan Istiqlal, sekolah Istiqlal. Tapi kalau kita lurus masjid kan. Iya. Di belakang masjid itu kuburan. Itu rumah kontrak kemarin. Pas di belakang itu. Tuh ada turun belok kiri arah kuburan tuh. Dia 2 rumah. 1 rumah kosong. Cuman 2 rumah di situ. Entahlah sekarang ya. 2 rumah, 1 kosong, 1 aku yang ngisi. Karena dia mengizinkan kontrakan lain nggak bisa mengizinkan buat kolam. Dari dari kalau kita bilang yang Bali itu apa namanya? Terpal. Kebetulan dia ngasih izin. Jadi di situlah ngontrak. Ada sebetulnya kawan 2, cuman tau lah lajak kan masih. Pas kebetulan itu malam minggu. Jadi orang tuh keluar nggak pulang-pulang. Pas keluar
Ketawa dia. Siapa yang ketawa? Itulah si barang dulu. Awalnya aku nggak ngeh. Ketawa apa lah ini? Entah orang mabuk, entah orang apa ya kan. Jadi keluar aku ke belakang. Pas itu ada pohon duku. Situ ada pohon duku. Belakang rumah kontrakan. Iya. Samping lah, agak samping dia. Kalau keluar kita samping dia. Ya kan? Slow dia di situ. Aku langsung lihat langsung. Iya, ketawa-ketawa dia. Aku tengok gini, aku udah stres. Iya. Karena kawan nggak datang ya kan. Iya. Jadi aku maki lah pula. Emang gue bajingan gue ya? Orang cari makan kau sibuk ketawa-ketawa, aku bilang. Nggak ada pikiran kau, gue bilang. Cari tempat kau pindah yang lain, gue bilang. Salah orang kau nih, gue bilang. Ya kan? Baru ketawa dia lari. Gitu. Tapi bajunya jorok itu. Mungkin main lumpur dia nggak tahu lah. Ya. Jadi Hantu lama kali ya. udah senior kan Iya, gitu. senior. Jadi aku pikir ya dia ketawa gitu, udah aku maki-maki dia cabut. Nggak ada ini, nggak ada apa setelah balik lagi nggak ada. Jadi kalau ya aku kan karena udah mungkin sering jumpa, jadi nggak ada rasa kaget. Karena udah sering ya bang ya? Hah? Karena udah sering gitu Iya, ya? muka dia aja kan gitu. Banyak sih yang dulu aku ada ke kolam. Nah itu lebih seram lagi tuh. Di kolam? Itu tapi nggak utuh kali lah. Dia nggak utuhnya kita bilang bentuk dia cahaya. Entah hantu, entah jin nggak tahu kita. Saat itu kebetulan malam itu kita nggak bisa angkat ikan itu di kolam itu. Jadi harus di standby di kolam itu. Ikan itu ya? Iya, di kolamnya itu jauh ke dalam. Itu dia ada turunan, daerah biru kok tahu abang? Biru-biru. Iya, kan banyak turunan. Iya. Jadi saat itu nggak bisa. Jadi kami siasati kalau nggak diangkat malam tuh pagi padam ikannya. Karena kan udah dikereng. Iya, iya. Dari bongkar kolam dikereng dia namanya. Kalau istilah orang petani sana ya kan, dikereng lah bang. Jadi ini bisa malam itu hujan, air nggak kering-kering. Jadi harus dikereng, nggak bisa diangkat barangnya. Yang kerja pun nggak mau, udah malam. Jadi pikir disiasati, udahlah kami jemput lah. Ini barang jam 2 pagi. Aku betul bawa kawan. Pergilah kami jam 1 malam. Jam 1 malam. Kan turunin bang. Pas ke kolamnya. Jadi wujudnya itu tinggi bang, besar. Kalau kita bilang istilahnya besar pohon ada bang. Duduk dari pinggir kolam gitu. Kayak begu ganjang gitu ya? Wah mungkin ya, karena mungkin maaf cakap orang kita karo. Mungkin entah pula penjaga dia apa kita nggak tahu kan gitu. Tinggi besar ya? Tinggi besar. Ya di saat itu kan turunan nih. Si kawan nampak, yang bawa kereta nampak. Berserak lah kami gara-gara ular jatuh bang. Buang motornya. Jatuh kami dulu. Bang besar kali banget. Sampai tapi nangis. Nangis ya? Nangis. Mak, ini udah gak usah kau apa gitu kan. Gak usah kau ini, bukan itu mungkin ilusi kau. Enggak bang, ilusi cuma 1 detik bang. Ini lebih dari 1 detik, 1 menit dia nampak terbang dia. Bukan terbang, jalan dia bang, kayak raksasa. Cuman dia nggak berwujud kayak mana bilang ya, tinggi besar, cahaya. Di saat itu bang nggak ada lampu, namanya ditambak bang. Iya. Mana ada dia yang terang sendiri. Nah kita pun pertanyaannya dia sosok jin apa kita nggak tahu. Iya. Tinggi besar jalan kayak raksasa kayak di film-film lah bang. Enggak bang, itu nggak mungkin kalau 1 detik 2 detik ilusi tuh bang katanya. Ini lama, ada durasi 1 menit bang. Pulang lari dia. Tak kemana lariannya itu? Pas udah bersyarat tuh ya? Iya. Aku lah sendiri ngerjai kan gitu. Karena kan udah balik lagi mental aku udah nggak hal-hal seperti itu udah nggak berani kali udah. Jadi nggak ada kepikir apa aku selesai gitu. Nampak lagi dia bang. Yang setinggi, yang benar tinggi itu ya? Iya Tinggi nampak beras lagi. ya? Karena aku sendiri, aku tengok, aku bilang, karena aku berpikir gini, dia itu apakah
jin apa, kita kan nggak tahu. Aku lebih sopan. Bilang kalau memang kau wujud jaga ini atau jaga aku apa segala macam, tolong minggir. Jangan istilahnya menakutkan apa segala macam. Jangan mengganggu atau apa gitu kan. Tapi dia udah setelah ngomong gitu bang, jalan santai deh bang, ngadap ke belakang. Dia awal samping, dia ngadap ke belakang jalan santai sab gitu, kayak raksasa bang. Tapi barang-barang ikan tuh semua berserak ya bang? Enggak bang, kan kami baru datang itu bang. Saat itu. Oh, belum bawa ya? Belum. Cuman udah berserak. Sera, itu memang mobil yang jemput. Cuman aku takut kalau si kawan tuh jumpa di depan diceritakan sama yang bawa mobil, lari lah yang bawa mobil, gak jadi barang awal diangkat ya kan gitu. Sampai setelah pagi baru pulang anak itu. Rupanya tinggal di rumah orang dia. Wah itulah dia bang. Jadi banyak, kalau itu ya banyaklah pengalaman tentang seperti itu. Tapi yang ke belakangnya itu nggak ada bentuk wujud yang karena kan aktivitas berapa tahun tuh dipajak bang. Jadi yang aku keluar gitu kan, keluar saat kita kan bangun tidur nggak ada fokus kemana-mana itu. Mikirkan diri kita sendiri itu masih konsen kita kurang lah. Kebetulan itu daerah tempat kami itu kalau abang tahu Seksama itu di pinggir sungai itu. Iya. Jadi ada itu di pinggir sungai, aku jalan. Aku saat itu numpang sama adikku. Karena udah ada yang backup di sini, aku nggak lagi di sana kan. Jadi tidur biar supaya jangan jauh kali ke pajak. Jadi aku jalan, kereta aku dipakai bang. Saat itu jadi aku keluar jalan, jumpai yang pakai kereta aku. Bangun jalan. Kebetulan di pinggir sungai itu ada pohon durian. Besar, mungkin udah puluhan tahun mungkin. Iya, kayak mana kita bilang ya? Dia jalan, karena aku nggak konsen nih kan. Jalan aja, dia bayangan putih itu jalan. Si Rama kan gitu, jalan gitu kan, jalan. Aku nggak mikir nih, tengok apa nih, cuma nggak mikir ke pajak aja aku mikirnya kan, main nggak nih barang nih kan gitu, jantungan juga karena kesiangan. Aku tengok makin terang, jalan iya makin terang, iya apa ini, gue bilang gitu ya kan. Saya itu lari dia kencang. Tapi nggak nampak jelas ya, cuma cahaya putih gitu ya. Cahaya putih. Baru ada lagi berapa hal yang ini udah setelah nikah nih. Itu paling lucu dan paling, karena istri orang rumah ini penakut. Penakut atau gimana gitu kan. Ini TV dimatikan. Kalau TV zaman sekarang kan ini dia hijau. Kalau dimatikan pakai remote. Iya. Kalau dia hijau berarti kan matikan pakai remote. Kecuali dimatikan tak, ini hilang hijaunya. Iya. Nah, ini paling dibilang seram juga, lucu juga kan gitu. Tiba-tiba hidup nih, ini jam 1 malam, jam setengah 2 malam, hidup sendiri ya kan. Udah bangun istri, bangun nih, bang, abang hidup di TV. Karena aku takut, dia takut kan gitu, maksudnya, oh iya aku yang hidupi, karena aku pikir nanti dia takut kan gitu. Matikan lah, udah jam berapa ini kata dia kan. Oh iyalah, matikan. Aku tahu ini pasti diganggu ini kan gitu. Kedua, gak berapa lama dihidupkannya lagi bang. TV itu ya. Menjerit lah istri awak ya kan. Bilang, abang jangan kayak gitulah, mati hidup. Kau mau nonton aja kata dia kan. Oh iya aku bilang. Akhir matikan lagi bang. Durasi 10 menit, 15 menit, dihidupkannya lagi bang. Dilecehkan nih kita bang. Ya kan? Akhir pala lah aku bang. Bangsat kau, orang tidur kau ganggu. Bilang gitu bang. Bajingan memang kau nih, gue bilang. Istriku bingung lah nengok aku. Ini apa tiba-tiba ngamuk, marah ya kan. Jadi setelah itu, pala aku bang terakhir. Ku cabut lah. Coknya ya. Ku cabut ku remote tuh ku cabut baterai yang. Gue bilang mati kau, cuman aku mau ngerjain aku, gak bisa lagi kau kan gitu kan. Nah akhirnya besok udah inisiatif aku bang, udah ada, ini bahaya kan gitu, bahaya. Ku pindahkan TV itu keluar bang, gak kamar lagi, dimainkannya di luar lagi bang. Wah mak, kurang ajar betul nih hantu ini. Hobi apa bercanda? Usil ya. Usil.
Pas keluar dihidupi lagi. Itu selang nggak habis minggu itu bang. Hidup mana lagi ya kan. Keluar aku. Tengok dihidupkannya. Udah kan pasti dia lagi ya. Iya. Udah nggak ada lain itu lagi. Ku rondoi remote. Ku banting ke kamar. Bisa hidup. TV dulu. Hidup ya. Tamu ya. Nah. Oh, kau. Bangsil banget ya. Nah. Kau ini pelawak kau pikir aku kau semua apa kau ini ya kan. Nah, aku cabut lagi bang. Udah, ku pain lagi remote-nya. Ku cabut. Ya kan. Udah. Selesai lah. Gak bisa dia ganggu lagi. Nah, udah habis bahan dia kan. Tahu abang dia apa? Di dapur dia apanya aku? Digeser sendok. Jadi aku mau minum di wastafel itu ada sendok. Pas depan sendok itu. Kalau kita bilang ilusi, mungkin pindahnya itu dekat durasinya. Maksudnya segitu aja lah. Mungkin ilusi mata gitu. Tapi kalau udah jauh kan ilusi mata. Ya. Digeser bang, brrrr katanya. Pusera lah kan gitu. Tahu bang yang tempat sendok itu kan. Kan beribut gara-gara itu. Ya kan? Gue bilang sama dia, kau nanti besok kau bikin ribut, gue bilang. Jangan malam-malam nih, gue bilang. Bahaya, tetangga marah sama aku gara-gara ulah kau nih, gue bilang ya kan. Gue susun bang, gue campakkan sendok ya bang. Keselnya kan? Kayak keselnya. Itulah memang ada juga merupanya hantu ini bercanda nih bang. Iya. Jadi kita pun tak tahulah apanya, momen-momennya yang gimana dia selera dia, itulah dia. Itulah hal-hal yang pernah yang Bang Zulfan alami iya, selama ini abang alami hal mistisnya itu ya abang ungkapkan semua ya. Dari pertama di merantau di Pekanbaru, kemudian pas di mau jual ikan ya, di rumah dengar suara Mak Kunti, ya kan? Ditantang lagi itu ya kan? Luar biasa Bang Zulfan nih, banyak pengalaman mistisnya. Oke teman-teman semuanya, tadi Bang Zulfan sudah menceritakan pengalaman mistisnya kepada teman-teman Nakal Misteri. Nanti kalau memang teman-teman Nakal Misteri pengen komen untuk direkan lagi Bang Zulfan, ya boleh di komen, nanti kita undang lagi Bang Zulfan kemari. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini. Sampai di video kita yang berikutnya. Salam AKH Misteri.